malam rekan-rekan semua dimanapun berada. Malam hari ini sebelum kita bersama-sama di antara teman-teman yang menyambut Imlek, kita mau belajar bagaimana cara menyambut Imlek dan juga tradisi-tradisi lainnya bersama dengan hambanya Pendeta Paulus Surya. Dengan demikian kita mau belajar, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini di mana banyak di antara saudara-saudara kami yang merayakan Imlek. Tuhan tolong supaya kami semua memahami dan mengerti tradisi yang sedang dijalani, dipercayai, dan juga dimaknai sebagai bagian daripada kerinduan Allah untuk menyatakannya kepada kami semua melalui hamba-Mu Pendeta Paulus Surya. Tuhan Yesuslah yang berkarya, di dalam nama-Mu yang agung dan mulia, Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat malam Pak Paulus, saya persilakan Pak. Selamat malam para pemirsa dimanapun pemirsa berada. Selamat tahun baru Imlek bagi yang merayakan ya. Malam ini malam tahun baru. Mungkin sebagian saudara yang merayakan sedang makan-makan bersama dengan keluarga. Tapi bagi saudara yang merayakan, yang mengikuti secara rekaman, saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Malam hari ini kita akan membahas satu topik yang berjudul Sikap Benar Terhadap Imlek dan Tradisi Lainnya. Ya, tentunya yang dimaksud di sini sikap benar secara Kristen terhadap Tahun Baru Imlek, perayaan Tahun Baru Imlek, dan juga perayaan-perayaan tradisi lainnya. Saya akan dasari dari satu firman Tuhan, yaitu Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus, kita dipanggil untuk tidak serupa dengan dunia ini. Termasuk kita harus bisa menyikapi dengan benar berbagai tradisi yang ada dalam kehidupan kita, salah satunya juga perayaan Tahun Baru Imlek, yaitu tahun baru kali ini, yaitu tahun ular kayu. Nah, sejauh mana kita sebagai orang Kristen sebenarnya boleh ikut merayakan Tahun Baru Imlek yang seringkali ada barongsai, ada angpau. Ya, kalau angpau banyak yang mau terima ya. Harus memakai atau disarankan dengan kuat supaya memakai baju merah. Ada lampion-lampion, lampu-lampu lampion, ada petasan-petasan dan sebagainya. Atau sejauh mana kita sebagai orang Kristen juga di dalam mengikuti akan suatu tradisi seperti cap gomeh, yaitu makan-makan lontong cap gomeh, menaruh makanan untuk leluhur, dan sebagainya. Sejauh mana kita boleh ikut untuk merayakan atau mengikutinya. Atau tradisi lainnya juga seperti sembahyangan 40 hari orang atau keluarga yang meninggal, atau 100 hari kematian anggota keluarga. Sejauh mana sebenarnya tradisi misalnya yang menganggap angka 4 itu angka yang sial, benar-benar harus kita hindari. Dan masih banyak lagi tradisi-tradisi lainnya, tergantung kita dari suku apa ya, atau dari ras apa. Tapi kita akan melihat di dalam kehidupan kita ini, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana kita sudah diselamatkan di dalam Kristus, dijadikan manusia baru. Roma 12 ayat 2 mengatakan supaya kita berubah, pembaharuan budi kita berubah, tidak serupa dengan dunia ini. Termasuk di dalam dunia ini ada tradisi-tradisi yang ada di dalam kehidupan kita, karena kita warisi dari nenek moyang kita. Nah, salah satunya juga adalah perayaan-perayaan Imlek dengan berbagai aksesori dan hal-hal yang memeriahkan perayaan tersebut. Kita akan melihat sedikitnya ada 3 macam sikap orang Kristen yang saya tidak setuju sikap yang pertama, tidak setuju sikap yang kedua,
Tetapi saya melihat bahwa orang Kristen seharusnya memiliki sikap yang ketiga. Nah, sikap pertama yang juga dimiliki sebagian orang Kristen adalah sikap yang negatif. Sikap yang negatif terhadap berbagai tradisi, perayaan-perayaan tradisi, termasuk tradisi perayaan Imlek. Artinya, orang Kristen yang memiliki sikap negatif terhadap tradisi, yaitu akan menentang semua. Tradisi-tradisi itu akan ditolaknya, termasuk perayaan Imlek, tidak akan mau mengikuti. Tidak mau mengikuti untuk bahkan berpakaian merah, tapi ya nggak tahu kalau mau dikasih angpau ya. Tapi pokoknya pada dasarnya menentang tradisi-tradisi, perayaan-perayaan tradisi, termasuk perayaan tradisi Imlek. Jadi kalau di dalam latar belakang Chinese itu ada tahun yang show-nya itu apa begitu ya. Jadi orang tersebut memiliki show apa, kalau orang yang menentang jawabnya adalah ya show saya adalah Yesus. Pokoknya tidak mau disebutkan memiliki show ular kah, kera, kuda, anjing, dan sebagainya. Tidak mau. Pokoknya jawabannya Yesus. Nah, kalau ini di dalam suatu pemerintahan atau orang yang berkuasa, orang Kristen yang berkuasa, yang jelas-jelas memiliki sikap menentang, mereka akan menganggap bahwa semua tradisi itu salah, yang benar itu hanya firman Tuhan, sehingga dalam satu masa, kalau itu pemerintahan yang sangat kuat, akan memaksakan supaya agama Kristen menjadi agama negara. Ya, ini pernah terjadi pada zaman Kaisar Romawi Konstantin, di mana ibu daripada Kaisar Konstantin itu sangat kuat imannya, sehingga mempengaruhi anaknya yang menjadi kaisar, sehingga memaksakan agama Kristen menjadi agama negara, sehingga memaksa semua orang menjadi Kristen. Ya, ini menganggap semua tradisi itu pokoknya salah, sehingga harus ditentang semuanya. Ini sikap yang menurut saya memang dimiliki oleh orang-orang Kristen tertentu, tapi saya tidak menyetujuinya. Nah, sikap yang kedua yang bertolak belakang dengan sikap yang pertama, kalau sikap yang pertama tadi itu negatif, menentang semua perayaan tradisi karena dianggap tidak sesuai dengan iman Kristen. Kalau sikap yang kedua ini bertolak belakang, yaitu sikap yang saya sebut sebagai akomodatif. Pada dasarnya menerima semua. Ya, jadi kalau ini berhubungan dengan gereja-gereja liberal biasanya, yang pokoknya semua diterima. Bahkan pandangan LGBTQ, mungkin transgender, dan sebagainya, ya itu juga diterima. Ya, berapa hari lalu di inauguration atau pelantikan dari Presiden Amerika, Donald Trump, saya mendengarkan speech-nya setelah dia itu dilantik. Di dalam statement-nya, dia berani mengatakan bahwa di dalam pemerintahannya, dia hanya akan kembali mengakui ada 2 jenis kelamin saja, 2 gender saja, yaitu male and female. Ya, ini sesuatu keberanian daripada Trump yang mengungkapkan pandangan Alkitab. Ya. Tapi sikap akomodatif itu yang sebaliknya ya. Jadi bukan mau menentang, tetapi menentang semua hal, tapi akomodatif itu justru menerima. Jadi perayaan Imlek semua dengan tradisi di belakangnya ya diterima saja. Jadi kalau sampai ada barongsai yang sebetulnya mengajarkan supaya barongsai itu seringkali bentuknya singa supaya bisa mengusir kuasa gelap, ya diterima saja. Atau petasan-petasan yang juga mengusir roh-roh jahat, pandangan itu ya diterima saja. Atau kalau di dalam perayaan Imlek makan-makan bersama keluarga,
Salah satu makanannya itu ada ikan tim yang harus ada kepala dan ekornya, tidak boleh dipotong-potong. Itu makannya juga tidak boleh dibalik. Jadi kalau ada daging di baliknya, jangan dibalik, nanti sial. Ya diterima saja, supaya menyenangkan banyak pihak, dan juga siapa tahu benar-benar itu membawa nasib sial jauh daripada kita. Nah, ini sikap akomodatif. Jadi peringatan orang mati 40 hari, 100 hari, ya dilakukan semuanya. Ini menjadi sesuatu hal yang saya sebut sebagai sikap yang akomodatif, menerima semua. Di dalam perayaan Imlek juga ada satu ungkapan atau selamat Gongsi Facai, yaitu mengharapkan keberuntungan. Ya, itu pun diterima saja, diucapkan ya. Siapa tahu memang diberkati. Tapi ini dua sikap yang saya melihat, dua ekstrim sikap yang seharusnya orang Kristen yang mau kembali kepada kebenaran Alkitab itu menolaknya ya. Jadi kita orang Kristen bukan yang bersikap negatif, semuanya ditolak, bukan juga bersikap akomodatif terhadap tradisi-tradisi termasuk perayaan Imlek yang diterima semuanya. Tetapi orang Kristen sesuai dengan Roma 12 ayat yang kedua, supaya kita berubah oleh pembaharuan budi kita, sehingga kita bisa membedakan manakah kehendak Allah dan mana yang bukan, mana kehendak Allah yang sempurna, yang benar dengan yang bukan. Maka sikap yang benar yaitu sikap yang ketiga, yang seharusnya menjadi sikap orang Kristen di dalam mengikuti tradisi perayaan Imlek maupun tradisi-tradisi lainnya sesuai dengan nenek moyang yang kita punya. Itu tradisinya apa? Yaitu sikap yang ketiga ini adalah sikap yang saya sebut sebagai sikap yang selektif dan transformatif. Selektif dan transformatif. Selektif artinya kita harus memilah. Kita merayakan perayaan Imlek, oke, itu boleh. Itu sesuatu yang memang kita baik untuk ikuti, tetapi kita harus selektif. Hal-hal di mana ada pemikiran-pemikiran, kepercayaan yang salah, yang tidak benar, kita harus tolak. Tapi sesuatu yang memang baik, seperti kumpul dengan keluarga, supaya kita bahkan bisa kemudian mempererat hubungan dengan sanak famili, apalagi kalau kita pakai untuk kesempatan untuk mengabarkan Injil, maka itu bukan hanya selektif, tetapi juga transformatif. Kita memberikan nilai pemahaman baru sesuai dengan firman Tuhan, bahkan kita pakai untuk supaya Injil bisa diterima. Bayangkan jikalau orang-orang Kristen di mana sanak familinya sebagian belum percaya Tuhan Yesus, lalu dia bersikap menentang begitu saja, tidak mau berkumpul, maka mungkin dianggap aneh dan kesempatan untuk mengabarkan Injil menjadi hilang atau menjadi sulit. Jadi kita dipanggil untuk selektif, kita boleh merayakan, tetapi hal-hal yang tidak benar kita harus tolak. Misalnya, barongsai, di mana barongsai itu memiliki kepercayaan untuk supaya kita itu bisa bernasib baik, atau kemudian barongsai itu bisa mengusir roh-roh jahat, ya kita tolak pemikiran seperti itu. Tetapi kalau itu kita hargai sebagai tarian budaya Tionghoa, it's okay. Kita boleh menghargai itu sebagai salah satu tarian seni daripada budaya Tionghoa. Angpau misalnya, itu juga warnanya mesti merah, supaya kita hidupnya tidak diganggu oleh kuasa gelap. Dan juga ada pemikiran tidak boleh ada angka 4. Tidak boleh ngasihnya itu 400.000, tapi yang lainnya 300.000 malah boleh, atau 500.000. Nah, seperti itu kita harus tolak pemikiran-pemikiran seperti itu. Tetapi ada pemikiran di dalam memberi angpau itu supaya berbagi berkat. Ya, itu juga sesuatu yang baik ya. Kita tidak perlu menolaknya, apalagi bukan hanya berbagi berkat secara materi, tetapi kita berbagi berkat kebenaran firman Tuhan ya di dalam merayakan Imlek itu. Hal lain lagi misalnya memakai baju merah.
memakai baju merah supaya juga kita bisa mengusir kuasa gelap. Ini menjadi sesuatu yang pemikiran yang kita harus selektif untuk bisa tidak mengikutinya. Tetapi kita juga bahkan perlu transformatif. Ada kesempatan untuk memakai warna merah itu untuk menjelaskan akan darah Yesus yang sebenarnya kematian Kristus di atas kayu salib adalah satu-satunya jalan untuk kita sungguh-sungguh diberkati Tuhan menerima keselamatan kekal. Jadi kita sikap yang benar adalah selektif dan bahkan transformatif, mengubah. Ya, jadi seperti perayaan, bukan perayaan ya, tetapi tradisi untuk membuat suatu pertemuan mengingat 40 hari kematian orang yang kita kasih atau 100 hari, pemikiran di baliknya supaya arwahnya tidak gentayangan, itu harus kita tolak. Tetapi kita bisa isi dengan hal yang transformatif, yaitu kita mengadakan persekutuan, oke, tetapi kita justru menjelaskan kebenaran bahwa orang yang telah mati menurut firman Tuhan, rohnya tidak gentayangan. Rohnya itu hanya ada kedua tempat, entah itu surga atau neraka. Dan ke surga kalau percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga menjadi sarana untuk pekabaran Injil juga. Nah, para pemirsa sekalian, khususnya bagi saudara yang merayakan Tahun Baru Imlek, mari kita memiliki sikap yang benar di dalam merayakan Tahun Baru Imlek. Atau juga di dalam tradisi-tradisi setiap saudara yang berasal dari berbagai suku yang berbeda. Mari kita memegang prinsip ini, yaitu bukan menolak semua negatif atau menerima semua begitu saja akomodatif, tetapi mari kita bersikap selektif, yang tidak sesuai firman Tuhan kita tolak, yang sesuai dengan firman Tuhan kita terima, bahkan kita isi dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga bukan hanya selektif, tetapi kita juga bisa transformatif. Tuhan memberkati setiap para pemirsa, dimanapun para pemirsa berada. Amin. Baik, baik. Terima kasih Pak Paulus untuk penjelasan ini, sesuatu yang penting dan mungkin belum banyak dibahas Pak, begitu ya, karena ya agak susah untuk harus bagaimana gitu ya, apalagi kita misalnya teman-teman di luar sana, baik itu tradisi Imlek atau tradisi-tradisi lainnya yang kadang-kadang susah memisahkan atau susah menolak atau susah mencampurkan begitu Pak. Nah, ini teman-teman bisa simak dari awal nanti supaya lebih lengkap gitu ya kalau baru datang di pertengahan. Tapi Pak, pertanyaan di malam hari ini berkaitan dengan hal itu Pak, kan ini tahun baru Imlek yang adalah tahun ular kayu begitu ya, yang tadi Pak Paulus juga mention. Nah, sejauh mana sih Pak ini berpengaruh terhadap kehidupan orang Kristen itu sendiri Pak? Ya, terima kasih Pak Feby. Ya, ini sebetulnya sih kita percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti di dalam 1 Petrus 1:18-19, kita sebetulnya sudah dibebaskan dari cara pikir yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang ya. Jadi sebenarnya kalau kita sudah di dalam Kristus, ya keberuntungan, berkat kita itu ada di dalam tangan Tuhan ya, bukan di dalam show ataupun nama tahun seperti tahun ular kayu dan pengertiannya seperti itu. Ya, tetapi kalau kita suka membaca berita-berita atau tulisan tentang arti daripada tahun ular atau tahun naga, atau kita melihat akan ramalan bintang, ramalan show, nah itu seringkali memang kemudian bisa berpengaruh terhadap kita. Ini misalnya nih ya, baru-baru ini saya membaca bahwa di tahun ular kayu ini, show yang beruntung adalah show tikus, show monyet, show ayam, show kuda, show naga. Sedangkan show yang kurang beruntung adalah babi, kambing, kerbau. Kalau kita seringkali membaca seperti ini, maka kita bisa terpengaruh, ya kan? Oh, saya show kuda nih misalnya. Oh, berarti saya akan beruntung ya. Saya akan lebih berani lagi di dalam bisnis dan sebagainya.
Tapi sebenarnya keberuntungan kita, berkat kita yang sesungguhnya, itu ada di dalam tangan Tuhan, bukan di dalam penafsiran-penafsiran seperti ini. Baru-baru ini saya merenungkan akan kebenaran firman Tuhan dari Yakobus pasal yang keempat ayat 13-17. Yaitu seorang yang merencanakan baik-baik kehidupannya untuk berdagang di suatu kota, lalu di sana dia akan berbisnis selama kurang lebih 1 tahun, lalu mendapatkan untung. Ya, jadi sangat percaya kepada apa yang dilakukannya. Tetapi herannya, Yakobus itu mencela orang ini. Orang ini dikatakan orang yang congkak dan yang melakukan hal yang salah atau evil, bahkan jahat. Kenapa? Pasti bukan di dalam berdagangnya, pasti bukan di dalam berbisnisnya untuk mendapat untung, tetapi di dalam tidak mengandalkan Tuhan. Kenapa tidak mengandalkan Tuhan itu salah, bahkan berdosa? Karena Yakobus mengingatkan kita ini tidak tahu hari besok pun apa yang akan terjadi, kita tidak tahu. Allah yang tahu, Allah yang bisa mengontrol. Makanya kita diminta untuk bersandar kepada Tuhan. Apalagi kita ini hidupnya hanya seperti uap. Uap itu cuma kelihatan sebentar saja, lalu lenyap. Nah, hidup kita yang sudah tidak tahu apa yang akan terjadi besok, bahkan kita tidak bisa mengontrolnya, dan hidup kita itu bahkan sangat singkat, kita bersandar pada diri, atau kita bersandar pada pikiran-pikiran manusia yang juga sementara itu, maka ini sesuatu yang tidak benar. Yakobus mengingatkan, sandarlah kepada Tuhan. Ya, jadi, tahun baru Imlek, ular kayu dengan segala penafsirannya. Sebagai orang Kristen, kita tidak lagi bersandar kepada hal-hal itu. Kita bersandar kepada kebenaran firman Tuhan. Maka lebih banyaklah memberi waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bukan membaca ramalan-ramalan, sehingga itu akan mempengaruhi pikiran kita untuk menghadapi hidup ini secara salah. Tetapi kalau kita memberi waktu untuk merenungkan firman Tuhan, mengisi kebenaran firman Tuhan itu ke pikiran kita, kepada hati kita, fokus kita, maka hidup kita akan dipimpin oleh Tuhan dan kita tidak jatuh kepada pemikiran-pemikiran dan tingkah laku yang salah. Demikian Pak Bebi. Baik. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Nah Pak, kalau ini kan berkaitan dengan mungkin ada orang-orang di sekitar kita atau baru para pendengar yang baru belajar gitu atau baru tahu ternyata hal ini yang harusnya kita hindari, hal ini yang dalam tanda kutip kita bisa terima untuk sesuatu yang bahkan bisa dibalikan untuk menyatakan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam Kristus, Pak. Nah, tapi bagaimana, apakah ada bahaya spiritual, Pak, jika seseorang Kristen itu sudah pernah mengikuti ritual sembahyang leluhur, dalam konteks ini misalnya perayaan Imlek atau perayaan-perayaan tradisi yang lainnya, Pak? Oke, baik ya. Jadi kalau hubungannya dengan spiritual yang nanti bisa mengganggu dan sebagainya, itu menurut saya begini ya. Kalau kita itu memang berhubungan dengan memiliki jimat-jimat, itu ya memang harus dibuang semua itu ya. Bahkan kita perlu mungkin rohaniwan, seorang pendeta yang mendampingi untuk bukan hanya membuang tetapi membakarnya. Tetapi kalau yang dimaksud dengan hubungan dengan spiritual itu adalah ya mungkin sebagai orang percaya karena keluarga mengajak untuk mungkin ada di dalam situasi sembahyangan yang berhubungan dengan spirit-spirit yang ada. Saya percaya kalau kita orang Kristen yang memang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita sudah dilahir barukan, maka firman Tuhan seperti di dalam 1 Yohanes 4 mengatakan bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita jauh lebih besar daripada
roh-roh yang ada di dalam dunia, termasuk roh kuasa gelap. Ya. Sehingga kita tidak perlu takut. Kita hanya perlu untuk lebih dewasa untuk menghindari upacara-upacara yang memang berhubungan dengan mungkin penyembahan berhala, penyembahan roh jahat, dan kita sebagai orang percaya, kita tidak perlu lagi melakukan itu. Saya mengingat akan cerita tentang Naaman. Naaman pada waktu dia itu sakit keras, maka di tengah keputusasaannya, dia itu diberitahu oleh seorang pelayan perempuan dari Israel bahwa ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan, maka dia kemudian pergi menghadap kepada Nabi Elisa. Pada waktu Nabi Elisa ditemui, Nabi Elisa tidak mau menemui, hanya bujangnya, pembantunya yang menemui dan memberikan pesan. Kalau mau sembuh, ya benamkan dirimu di sungai Yordan sekian kali. Ya. Naaman sebetulnya tersinggung, tetapi kemudian pengawalnya mengatakan tidak ada salahnya dicoba. Lalu dia mencoba, dan ternyata memang dia menjadi sembuh. Sehingga dia menjadi percaya kepada Allahnya Israel, Allah Yahweh yang sebenarnya memperkenalkan diri dan kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, Naaman akhirnya balik lagi untuk menemui Elisa untuk memberikan akan hadiah-hadiah yang meskipun kemudian ditolak oleh Elisa. Tetapi di dalam situasi atau cerita itu, Elisa ini kemudian ditanya oleh Naaman, "Tuanku," dia berkata kepada Nabi Elisa, "nanti kalau aku ini balik, aku ini panglima perang, aku biasa menemani raja itu masuk ke kuil, menyembah berhala-berhala. Gimana?" Gitu kan. Nah, herannya Elisa tidak berkata, "Jangan kamu lakukan lagi." Elisa nggak berkata begitu langsung. Dia bahkan mengatakan, "Pergilah dengan damai sejahtera." Aneh juga ya, saudara-saudara. Nah, salah satu tafsiran kenapa Elisa sampai berkata demikian, karena Elisa tahu kalau memang Naaman ini menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan yang benar yang kita sembah dalam Kristus, maka dia tidak lagi bisa dikuasai roh jahat dan pasti memang ada rasa yang tidak suka lagi dalam penyembahan berhala. Perlahan-lahan dia pasti bisa untuk menghindarinya. Ya, jadi bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki roh yang lebih besar daripada roh jahat, sehingga kita tidak perlu khawatir untuk meninggalkannya, untuk pengaruh-pengaruh di masa lalunya, begitu ya. Tetapi kalau kita memang masih menyimpan jimat-jimat tertentu, ya itu harus diselesaikan. Begitu Pak Feby, jawaban saya sesuai dengan pertanyaannya kan? Betul, betul Pak. Ya, itu memang kadang-kadang mungkin ada ketakutan tertentu gitu ya, karena tradisi yang sudah mengakar sedemikian rupa, atau teman-teman saudara-saudara yang di usia dewasa percaya kepada Kristus, sehingga itu sangat melekat dan kayak mau ditinggalkan itu antara tidak lagi menghormati orang tua atau leluhur, dan juga takutnya gitu ada sesuatu yang terjadi kalau misalnya segala sesuatu ditinggalkan. Tapi hari ini kita belajar dikuatkan ya Pak, bahwa Roh Kudus lebih besar daripada segala kuasa yang ada. Baik, terima kasih sekali ini pelajaran berharga dan menolong kita semua. Ini bisa juga dalam konteks tradisi apapun yang teman-teman pergumulkan begitu ya, dan secara khusus dalam menyambut Imlek di tahun ini. Dan selamat rekreasi, selamat bercengkrama, selamat berlibur, selamat bersama-sama dengan keluarga untuk semakin dekat. Dan ini saatnya, tadi saya mengutip Pak Paulus, kerinduan kita untuk menyatakan kebenaran kepada orang-orang sekitar kita. Saya persilakan kalau ada closing statement dari Pak Paulus dan menolong kita untuk dalam doa, Pak. Ya, closing statement saya sekali lagi, selamat Tahun Baru Imlek bagi yang merayakan. Dan biarlah kita merayakan atau tidak, kita boleh mengingat tahun-tahun kehidupan kita ada di dalam kontrolnya Tuhan yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Pastikan kita berjalan bersama dengan Tuhan kita yang hidup, yang kita kenal dalam Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memberikan kesempatan pada kami untuk boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kami diubah pembaharuan budi kami oleh-Mu,
sehingga kami tidak serupa dengan dunia ini. Dan tolong kami untuk memberikan respon, memberikan sikap yang benar terhadap tradisi-tradisi di sekeliling kami, termasuk tradisi perayaan Imlek, supaya kami boleh selektif dan kami juga boleh transformatif. Tuhan, kami bersyukur karena sebagai orang percaya kami disertai oleh Roh Kudus, roh yang lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini, sehingga pada saat kami ada di dalam Kristus, kami boleh menyikapi dengan benar, kami tidak takut untuk bersikap benar, sehingga kami boleh dapat meninggikan nama-Mu di tengah-tengah akan keluarga kami, kerabat, sanak famili, teman-teman. Terima kasih untuk acara Bara Digital Ministry ini. Tuhan terus memberkati, memimpin, sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Paulus yang sudah menjadi saluran berkat buat kita semua. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaan rekan-rekan. Saya Feby dan juga Pendeta Paulus, serta kerabat yang lain di balik layar. Kami undur diri. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.